Bagaimana upaya sekolah dalam memaksimalkan dukungan aset sekolah untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Sekolah itu sendiri memiliki aktor utama dan terpenting, yaitu peserta didik dan pendidik. Kedua aset ini adalah modal sekolah yang pasti dimiliki sekolah manapun. Tanpa adanya mereka, sekolah bukanlah institusi pendidikan, melainkan hanya sebuah gedung kosong tak berpenghuni. Lantas, bagaimana caranya kita menjadikan aset sekolah ini sebagai sebuah tim superpower, lalu kemudian menjadikan superpower ini sebagai pasukan pantang mundur dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Bahkan nilai lebihnya adalah menjadi agen khusus dalam upaya mewujudkan budaya literasi di sekolah. Pada mulanya, tahapan Bagja dilakukan bersamaan dengan pemetaan aset dengan melibatkan berbagai aktor. Proses menyatukan visi dilakukan bersama warga sekolah. Siswa yang diwakili OSIS diikut sertakan pada tahap ini. Selama proses penggalian prakarsa, kegiatan diupayakan agar berdampak pada murid dan melibatkan murid serta aset sekolah. Namun sebuah peristiwa yang sempat membuat kecewa, tapi akhirnya kita dapat mengambil ilmu darinya. Pada awalnya, proses penentuan program yang melibatkan aset sekolah dan upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dilakukan dengan mengundang stakeholder seperti para guru, komite, alumni, hingga tokoh masyarakat. Sayangnya, harapan tidak berjalan sempurna sesuai rencana. Hampir 50% undangan tidak hadir. Akhirnya program dilakukan setelah pemetaan aset dalam bentuk kerjasama antara OSIS dan PKK. Pertemuan selanjutnya pun diupayakan, namun belum mampu mempertemukan tokoh masyarakat dan komite. Pertemuan itu baru membahas persetujuan kerjasama antara kepala sekolah, OSIS, dan PKK. Peristiwa ini akhirnya membuat kami mengubah prakarsa, mengubah misi yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan aset yang telah tersedia di sekolah. Kekecewaan berubah kembali menjadi sikap optimis. Optimis karena guru, siswa, dan kepala sekolah adalah aset manusia tertangguh yang kami miliki di sekolah. Sekolah juga memiliki perpustakaan dan koleksi buku yang dapat dijadikan aset fisik. Seluruh warga sekolah memiliki mimpi yang sama, yaitu mewujudkan budaya literasi di sekolah. Berharap agar seluruh warga sekolah memiliki kemampuan literasi di atas rata-rata dalam baca, tulis, dan digital. Proses ini dilakukan melalui diskusi terbuka dengan semua aset sekolah, yaitu modal manusia di mana mereka memiliki kompetensi terbaik sesuai orientasi minat dan pendidikan mereka. Proses tahap ini memicu semangat yang besar. Akhirnya kita belajar bahwa tidak harus sebuah program baik itu melibatkan pihak luar. Mengoptimalkan peran yang sudah ada adalah pilihan yang bijak. Proses menggali mimpi tidak hanya dialami oleh guru, melainkan oleh siswa. Murid telah mampu berpikir kritis selama pada tahap ini. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, yang dalam hal ini, murid diwakilkan oleh pengurus OSIS masa kerja 2023-2024 diikut sertakan dalam menggagas, mengatur strategi, mengeksekusi, sekaligus mengevaluasi sebuah program bersama. Program ini kemudian dimulai dalam bentuk sebuah titik awal, disebut sebagai Festival Literasi Batch Pertama. SMP Negeri 1 Mempawah Timur memprakarsai sebuah gerakan bangkit kembali dalam mewujudkan branding sekolah, mengupayakan peningkatan nilai rapor pendidikan sekolah, meningkatkan minat baca, mendukung visi sekolah sambil terbentuknya kepemimpinan murid. Kegiatan ini digagas, dibentuk, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh kolaborasi yang handal antar aset manusia di SMP Negeri 1 Mempawah Timur. Program ini merupakan kegiatan pertama dari salah satu tim, yaitu tim utama. Tim utama ini merupakan bagian dari tim literasi yang terdiri atas tim utama, tim AKM, dan tim PMM. Festival Literasi Batch Pertama ini akan menjadi data untuk mengatur rencana tim selanjutnya. Koordinator tim utama ini terdiri atas 2 orang guru, OSIS, dan duta baca sekolah. Tugas utamanya adalah untuk meningkatkan minat baca siswa dan guru dengan memanfaatkan aset sekolah yaitu perpustakaan, fasilitas digital, dan guru yang terlibat sebagai penulis aktif. Tim utama, tim PMM, tim AKM yang menjadi satu sebagai tim literasi inilah yang kemudian menjadi komunitas praktisi sekaligus superpower di sekolah. Festival dalam bentuk lomba mereview bahan literasi, baik dari buku fisik, buku non-fisik, atau sumber literatur lainnya. Kegiatan diikuti oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, murid, pendidik, hingga tenaga kependidikan.
Program ini akhirnya direncanakan tidak hanya satu kali dalam sumur hidup operasional sekolah saja, melainkan sebagai awal untuk upaya berkelanjutan, sebab budaya literasi perlu konsistensi. Oleh karena itu, setelah festival pertama ini dilakukan, akan dilaksanakan hari berliterasi setiap 1 bulan. Panen karya review akan dilaksanakan dalam bentuk festival setiap akhir semester. Dan semangat. Bener-bener poin. Oh, di menjelaskan tak ada rasa sapu bunyi tak ada. Yang tahu ada di absen. Harusnya sih ini kelas 8 nih, karena sih kelas 8 udah ada kelas 3 ini nih. Bikin poin-poin kayak gini. Jadi Ada cantik, gambar cantik. Bu, kami dah bilang. Keterlibatan murid tidak hanya sebatas pelaksana, panitia atau peserta saja, melainkan sebagai rekan dalam mengevaluasi festival pertama ini bersama guru dalam rapat resmi. Dengan demikian, murid mengenal bagaimana sistematisasi sebuah program sekolah diluncurkan, dilaksanakan, dan dilanjutkan kembali. Mereka juga mendapat kesempatan yang sama rata untuk menyampaikan evaluasi. Dengan demikian, murid merasa memiliki program ini sebagai sebuah upaya bersama. jadi temanya itu, tapi susah ya sumber bacaannya ya. Takutnya sumber bacaannya kurang. Aktivitas literasi. Kemudian untuk dari Zilbana mengatakan bahwa buku yang paling banyak menarik minat pembaca ini juga dari Bu Rina juga tadi ya, adalah komik dan cerita rakyat. Selanjutnya dari Bu Rina untuk masalah yang untuk masalah mereview tadi itu, untuk agar mereka tidak mencatat. Jadi lebih baik berikan kesempatan untuk baca buku, setelah itu tarik bukunya, baru mereka mereview sendiri. Ada waktu, perbedaan waktu. Berikutnya Bu Yeni menyampaikan perlu adanya pelatihan atau lomba untuk membuat komik. Jadi bisa mencukupi kebutuhan siswa dalam membaca komik. Selanjutnya dari Syarul ini perlu adanya tempat pajang, maksudnya kan bukan rankingnya, tempat pajang yang berbeda di kelas 7A mana, 7B mana, jadi terpisah. Jadi tahu ini mana kelas 7B, 7A, 8A, 8B dan mana yang punya guru gitu. Kemudian dari Bu Ike ini pertama perlu diadakan satu ruang khusus sehingga untuk meminimalisir jumlah pengawas dan supaya mudah dipantau bagaimana. Kemudian Bu Tiara memberikan respon bahwa kalau untuk satu tempat itu khawatirnya tidak akan ada ketenangan untuk membaca, banyak yang hilang dan yang lain lah. Selanjutnya sistem penilaian kalau menurut Bu Ika perlu dinilai diambil juri dulu 20, setelah itu setelah misalnya 20 lalu 20-nya baru di voting sama anak-anak. Setelah melewati kesemua tahapan ini hingga pada aksi nyata eksekusi, saya merasa takjub dan tercerahkan. Pertama, kendala ketika mengajak kolaborasi dalam memutuskan program sekolah bisa terjadi kapan saja. Seorang pemimpin pembelajaran hendaklah tidak pantang mundur. Kita dapat menunda rencana awal, sembari rencana tersebut dilangsungkan kembali, kita dapat menggantinya dengan rencana lainnya, dengan memanfaatkan aset yang ada. Saya belajar bahwa sebuah aset yang pada awalnya dianggap kecil justru mampu membuat perubahan besar. Kedua, murid terlepas berapapun usianya, sejatinya mereka mampu menjalankan sebuah tanggung jawab serta bisa mengambil sebuah resiko. Apabila mereka diberi kesempatan untuk bersuara, membuat pilihan, maka mereka akan merasa memiliki hingga akhirnya saya kembali diingatkan bahwa sebuah sekolah memiliki superpower terbesar, yaitu guru dan murid. Kekuatan aset inilah yang nantinya akan terus dikombinasikan dan dioptimalkan untuk kegiatan berikutnya. Tim literasi yang terdiri atas agen-agen berkualitas dari SMP Negeri 1 Mempawah Timur telah disahkan sebagai sebuah tim untuk program sekolah rutin yang akan dicantumkan dalam kurikulum operasional Satuan Pendidikan Sekolah tahun ajaran selanjutnya, yaitu tahun 2023 dan 2024. Besar harapan kami bahwa ini adalah upaya bersama untuk menjadi sebab terwujudnya budaya literasi di sekolah. Insya Allah.